illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah la ilaha illallah 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 Allah la ilaha illallah
Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pung-pung urip suci kenang awak kira ilallah. Besok mati sapa ingkang nyucikaken ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pung-pung urip suci kenang awak kira ilallah. Besok mati sapa ingkang nyucikaken ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pung-pung urip suci kenang awak kira ilallah. Besok mati sapa ingkang nyucikaken ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Secadange wong wadon dorakan lagi ilallah. Secadange wong wadon dorakan lagi ilallah. Puniku babang kala jengking ular jedung ilallah. Puniku babang kala jengking ular jedung ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pung-pung urip suci kenang awak kira ilallah. Besok mati sapa ingkang nyucikaken ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Gendung-gendung lelangsir belengguran telallah. Gendung-gendung lelangsir belengguran telallah. Gebyar-gebyar paling sire padang tamsir ilallah. Gebyar-gebyar paling sire padang tamsir ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pung-pung urip suci kenang awak kira ilallah. Besok mati sapa ingkang nyucikaken ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Gendung-gendung sampirane ula welang ilallah. Gendung-gendung sampirane ula welang ilallah. Melok-melok kegulinge ular keket ilallah. Melok-melok kegulinge ular keket ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pung-pung urip suci kenang awak kira ilallah. Besok mati sapa ingkang nyucikaken ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Ing neraka ana kelabang segajah ilallah. Ing neraka ana kelabang segajah ilallah. Pitung laksa siunge kelabange ka ilallah. Pitung laksa siunge kelabange ka ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pung-pung
esuk mati sapa ingkang nyucikaken ilallah iya nabi iya wali iya mukmin ilallah iya nabi iya wali iya mukmin ilallah Muhammadun ya Rasulullah ilallah bongbong urip sujagat nang awak ilallah Besok mati sapa ingkang ngucapkaken ilallah iya nabi iya wali iya mukmin ilallah iya nabi iya wali iya mukmin ilallah Muhammadun ya Rasulullah alla ilaha illallah ha ilaha illallah he Muhammadun Rasulullah he Muhammadun Rasulullah ajwar waliullah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah ya wali Allah andika nabi ing widadari andika nabi ing widadari esamiakon leladene esamiakon leladene ajwar wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah ya wali Allah sakataipun tunggal punika sakataipun tunggal punika umpal-umpale anu ting barat umpal-umpale anu ting barat ajwar wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah
Pada layu
wa ma bil kusoni kau tahu ya kasimun wasimun bimalau ketika simun wa ma bil kusoni kau tahu ya kasimun ala ing ala ya rabaitane kombayani ombak kumpul kelawan halus ombak kumpul kelawan halus ala miring-miring baita ana ing laut ketemu ing ombak ing lautan babar layar pamakulu sako siwa aja gahu walek siwa tawa ya sudia nangimun pamakulu sako siwa aja gahu walek siwa tawa ya sudia nangimun ala ing ala ya rabaitane kombayani ombak kumpul kelawan halus ombak kumpul kelawan halus ala miring-miring baita ana ing laut ketemu ing ombak ing lautan babar layar idaga habihil yang kadil muntoya ra'a etanuko mintar binya tahimun idaga habihil yang kadil muntoya ra'a etanuko mintar binya tahimun ala ing ala ya rabaitane kombayani ombak kumpul kelawan halus ombak kumpul kelawan halus ala miring-miring baita ana ing laut ketemu ing ombak ing lautan babar layar ala ing ang layar baitane kombayani ombak kumpul kelawan halus ombak kumpul kelawan halus ala miring-miring baita ana ing laut ketemu ning ombak Muhammadun Rasulullah ala ing ala ya rabaitane kombayani ombak kumpul kelawan halus ombak kumpul kelawan halus ala miring-miring baita ana ing laut ketemu ing ombak Muhammadun Rasulullah Allah 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 Rabbuna Allah 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 Rabbuna Allah wa nabiyyu wa sibingyu wa nabiyyu ala Mustafa amma ake Muhammadun Allah 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 Rabbuna Allah 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 Rabbuna Allah wa nabiyyu wa sibingyu wa nabiyyu ala Mustafa amma ake Muhammadun Allah 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 Rabbuna Allah 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 Rabbuna Allah wa nabiyyu wa sibiyyu wa nabiyyu ala Mustafa amma ake Muhammadun wa nabiyyu wa nabiyyu Alhamdulillah Alhamdulillah ladi angkoni Alhamdulillah Alhamdulillah ladi angkoni adal
adal kululamu, adal kululamu, adal kululamu, tolibul ardani, tolibul ya ardani. ala 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 rabbuna ala 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 rabbuna ala wa nabiyyu wa syifi'yu wa nabiyyu ala mustafa ma ake muhammadadun Kasadapi mahdi, kasadapi mahdi, alal bimani. Kasadapi mahdi, kasadapi mahdi, alal bimani. Ungi hubi beti, ungi hubi beti, ungi hubi beti, aladil akrani, aladil dil aksani. ala 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 rabbuna ala 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 rabbuna ala wa nabiyyu wa syifi'yu wa nabiyyu ala mustafa ma ake muhammadadun Akmadun tabun di Akmadun tabun alal jinani. Akmadun tabun alal jinani. Sallu alaika, sallu alaika, sallu alaika. Allahu bil akyai, Allahu bil akyai. ala 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 rabbuna ala 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 rabbuna ala wa nabiyyu wa syifi'yu wa nabiyyu ala mustafa ma ake muhammadadun Alaha Allah, alaha Allah, ala Rabbuna Allah, alaha Allah, alaha Allah, ala Rabbuna Allah, wa nabiyyu wa syifi'yu wa nabiyyu ala Mustafa umma Muhammadun Rasulullah. ala 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 rabbuna ala 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 rabbuna ala wa nabiyyu wa syifi'yu wa nabiyyu ala mustafa Muhammadur Rasulullah. Allah taramyang-ramyang, jare Allah taramyang-ramyang, tinggale wong aning dunya, jare Allah tarahelapi, Allah tarahelapi, Allah tarahelapi, tinggale wong aning dunya, jare Allah taramyang-ramyang, Allah ramyang-ramyang. jare Allah ramyang-ramyang tinggale wong anjing dunya jare Allah terakhir rapi Allah terakhir rapi Allah terakhir rapi tinggale wong anjing dunya jare Allah ramyang-ramyang Allah ramyang-ramyang, jare Allah ramyang-ramyang, tinggale wong aning dunya, jare Allah tarahelapi, Allah tarahelapi, Allah tarahelapi, tinggale wong aning dunya, jare Allah ramyang-ramyang, Allah ramyang-ramyang, Allah ramyang-ramyang, tinggale wong aning dunya. jare Allah terakhir rapi Allah terakhir rapi Allah terakhir rapi tinggale wong anjing dunya jare Allah ramyang-ramyang Allah ramyang-ramyang, jare Allah ramyang-ramyang, tinggale wong aning dunya, jare Allah tarahelapi, Allah tarahelapi, Allah tarahelapi, tinggale wong aning dunya, jare Allah taramyang-ramyang, Allah ramyang-ramyang, jare Allah ramyang-ramyang, tinggale wong aning dunya, Allah tarahelapi, Allah tarahelapi, Allah
tarahelapi, ala tarahelapi, ala tarahelapi. Tinggale wong aning dunya Muhammadun Rasulullah. Ala ramyang ramyang. Jare Allah ramyang ramyang tinggale wong aning dunya. Jare Allah terakhir rapi, Allah terakhir rapi, Allah terakhir rapi. Tinggale wong aning dunya Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera sahabat Nusantara. Pada kesempatan malam yang menurut kami berbahagia, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon kini berada di Sanggar Sekar Pusaka. Sanggar Sekar Pusaka adalah sanggar yang eksis selama puluhan tahun, mengembangkan dan meneruskan seni Braai. Seperti apa seni Braai yang ada di Cirebon. Bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon pada kesempatan ini hadir menemani Bapak Ahmad Opan Satari Hasim, atau saya biasa memanggilnya Pak Opang. Ini beliau adalah salah seorang virologi yang cukup concern di bidang kesenian dan kebudayaan terutama di Cirebon. Di sebelah Pak Opan ada Mas Soekarno Muhammad Aceh, atau saya biasa memanggilnya Kang Aceh. Beliau adalah pimpinan Sanggar Sekar Pusaka yang terus melestarikan seni Braai sampai hari ini. Seni Braai masih bertahan di bumi Nusantara. Baik sahabat Nusantara, pada malam hari ini perbincangan kita akan kita mulai dari Pak Opan terlebih dahulu. Pak Opan bisa menjelaskan ke kami sejarah seni Braai. Kenapa ada seni Braai dan seperti apa seni Braai itu ada? Silakan Pak Opan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Dedi atas pertanyaannya. Kalau saya baca di naskah-naskah yang ada di Cirebon, banyak sekali naskah yang bercerita tentang Braai, terutama naskah sejarah Carup Kanda. Nah, sejarah Carup Kanda itu ada beberapa versi. Kalau yang saya miliki, yang di rumah itu ada, itu ditulis oleh buyut saya. Oleh buyut ya. Ditulis Kemudian tahun berapa kira-kira Pak Opan? Ya sekitar tahun 1800-an. 1800-an. Ada lagi yang lebih tua. Ya. Itu sejarah Carup Kanda Carang Seket. Kemudian ada Carang Satus. Naskah itu ditemukan di Klayan. Ya. Nah, di salah satu carangnya atau cabangnya itu ada kisah tentang perjalanan Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan ya. Jadi Pangeran Panjunan dan 3 saudaranya yang lain adalah anaknya Syekh Idovi Mahdi yang dititipkan kepada adiknya yang bernama Sultan Sulaiman. Nah, kemudian Syekh Idovi Mahdinya itu datang ke Cirebon di Pelabuhan Muara Jati yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Nah, ini keempat putra Syekh Idovi Mahdi ini memiliki perilaku yang aneh. Nah, pamannya sendiri sampai tidak bisa mengendalikan atau mengatur. Tiap hari mereka itu memuji nama-nama Allah sambil menabuh rebana ya, dan tidak makan, tidak minum. Tapi saat itu sudah Muslim sudah. Udah Muslim, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Nah, tapi yang membuat rajanya aneh ini banyak pengikutnya. Setiap hari itu keliling negara pujian sampai berhari-hari itu tidak makan, tidak minum. Tapi pengikutnya itu Tambah banyak ya? tambah banyak tiap hari. Tapi pengikutnya dibolehkan makan dan minum.
Kemudian pengikutnya itu bukan manusia saja, ada binatang ya. Nah, termasuk peliharaannya anjing ya. Anjing peliharaannya itu diberi makan, diberi minum, disandangi sampai yang bagus ya. Nah, tapi keempat putra Syekh Idofi Mahdi ini tetap melakukan puji-pujian itu. Mereka adalah Syarif Abdurrahman Al-Baghdadi yang nanti dikenal dengan Pangeran Panjunan, Syarif Abdurrahim Al-Baghdadi, kemudian Syarifah Quraisyin yang nanti jadi istrinya Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian nanti ada Syarif Hafid, yang nanti dikenal dengan Syekh Datuk Kafi. Kemudian mereka diusir oleh Sultan Sulaiman karena ini perilakunya dianggap nyeleneh, yaitu sementara orang memelihara anjing itu kan ada yang najis, sementara bagi dia sepanjang kita tidak menyentuh atau bersentuhan dengan yang pusat najisnya itu ya dia tidak gitu. Nah ini yang jadi kontroversi di Baghdad pada waktu itu. Nah, akhirnya diusir. Jangan pernah berhenti di negeri yang ada di Jazirah Arab. Akhirnya sekitar tahun 1445-an ya antara itu ya. Mereka kemudian datang ke Cirebon dan di Cirebon ini diterima. Jadi di Cirebon ini sebetulnya tempat yang unik ya, dari dulu bisa menerima dari ras apapun. Makanya di Cirebon ini ras apapun ada. Dan di Cirebon tahun 1445 itu ya terdiri dari beberapa suku. Arab, India, Melayu, Persia, Syria, Cina. Ya. Makanya orang Cirebon nggak jelas wajahnya. Iya, iya. Adonannya terlalu banyak. Saya pernah dengar itu yang itu. Iya, adonannya terlalu banyak. Nah akhirnya diterima oleh Syekh Idofi Mahdi atau Syekh Nurjati. Nah kemudian mereka di sini berdakwah dengan menggunakan musik. Oh, dakwahnya dengan cara bicara berkesenian ya. Iya, jadi sebelum Oma Iraman ada dan dakwah itu jauh lebih dulu Syekh Nurjati. Salah satu daerah yang dikembangkannya itu ya di Bayalangu ya, di sini ya. Ya mungkin leluhur-leluhurnya. Kalau saya melihat naskah yang ada di Kang Aceh tadi, itu naskah itu kemungkinan salinan ketiga. Karena saya lihat naskah itu menggunakan kertas Eropa polos. Jadi kertas buatan Belanda bentuknya masih polos. Dan menurut cerita Kang Aceh tadi juga yang sudah remuk itu katanya terbuat dari daun. Saya belum melihat, nanti akan saya teliti. Tapi saya yakin itu sejenis daun daluang. Daun apa? Daluang. Daluang itu apa Pak? Dari kulit daun saeh. Oke. Kemudian ditumbuk dan jadi kertas. Dan kalau di sini ditemukan lontar, berarti salah satu bukti Braille yang tertua ada di sini. Saya lihat di Bayalangu itu sudah tulisan Latin. Di sini saya tadi melihat yang carakan ada, yang pegon ada, dan bahannya itu ada dua macam kertas. Kalau ditemukan kertas yang lontar atau daluang itu sebelum Belanda datang. Kalau kertas kita dulu bisa membuat kertas namanya kertas daluang. Jadi ini dari sisi bahan ya. Jadi sejarah dari kajian bahan atau naskah. Nah, tentu kalau dari sisi arkeologi ada pendapat lain. Seperti saya meneliti naskah Pangeran Arya Wijayanegara atau Pangeran Arya Adiwijaya, itu menceritakan tentang kedatangan Laksamana Cheng Ho. Nah, ternyata di Cina pun ada naskah yang sama. Naskahnya ditulis oleh Ma Huan, sekretaris Laksamana Cheng Ho. Judulnya Ying Ye Senglan. Dan naskah itu bercerita tentang Laksamana Cheng Ho. Jadi kalau ada pembuktian lain yang menguatkan naskah di sini, itu nanti bisa dijadikan sejarah
Nah, sementara analisis yang saya pakai dari kajian naskah, ya karena saya pendidikannya naskah ya. Iya. Sekolah 5 tahun itu belajar naskah aja, buku-buku bodol. Ya. Makanya nggak ada yang kiyang kuliah di situ. Baik. Saya sekelas cuma 3 orang. Ya karena nggak kiyang. Mungkin tidak menjanjikan kekayaan. Iya, Ya. tidak sekali lagu Omai Lama. Iya. Pak Opan, Itu. dalam pengamatan Pak Opan, Bray itu sampai dengan hari ini ada pergeseran atau perubahan tidak, Pak Opan? Saya mengikuti perkembangan Bray ya, walaupun tidak begitu intensif. Saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang tua. Di antaranya ada Pak Sentot. Pak Sentot itu ahli gamelan dari Bedulan. Ada pendapat dia yang menarik. Jadi yang selama ini Bray ya. Ini. Kita bisa bedakan syair-syairnya. Syair. Perbedaan syairnya. Iya, syairnya, bahasanya ya. Bahasa yang digunakan. Nah, ibu-ibu yang membaca Bray tadi ngerti nggak Bu? Ini ada ibu-ibu. Ngerti boten Bu? Ngerti. Boten. Ya. Dan juga ada pelafalan-pelafalan yang kalau di kita apa ya? Ya pelafalannya tidak seperti pelafalan Arab. Ya karena ibu-ibu kan bukan Arab ya. Orang Arab ya. Jadi Arabnya Arab Cirebon. Arab Cirebon. Mungkin Arab Panjunan atau Arab Bangun Harja ya. Arab Jingjing ya. Jadi beda ya, Iya, Dede, beda. Nah, saya pernah tanya ke Kiai, Pak Kiai, kenapa sih syairnya tidak ditakik? Ditakik itu dibenarkan dengan menggunakan bahasa Arab ya, Arab sana. Ya jangan nanti sejarahnya hilang. Oke. Satu, sejarahnya hilang. 2, Gusti Allah itu dipala pilih. Iya. Kalau Gusti Allah Tuhan tidak memilih ya. tidak memilih, Maha Pemurah. Maha Pemurah. Jadi pasti dimaklumi. Ya. Mungkin saking kusuhe ya. Allah ilah saking kusuhe. Muhammad jadi Muhammad kan nggak apa-apa ya. Karena orang Cirebon nggak bisa ngomong ha. No. Ya. Ha tuh sering dihilangkan atau diganti ka. Diganti Kak. Ya. Itu kelemahan orang Cirebon nggak bisa ngomong ha. Ya. Nah, jadi itu Bray yang begitu. Dan tidak ada pergeseran artinya sampai sekarang menurut pengamatan Ya, Bapak. setahu saya masih begitu. Utuh ya Mas. Cuma awal-awal tadi kan banyak generasi muda. Ya. Jadi pelafalannya seperti pelafalan Arab. Arab ya. Tapi kalau saya lihat lagu yang berasal dari teks-teks Bray itu masih Original. iya origin ya, masih asli. Kemudian ada lagi gembyung. Setelah ada jenis kesenian namanya Iya, gembyung. itu seperti Bray juga pakai Pakai terbang gitu ya. terbang, pakai genjering gede ya. Nah, tapi lagu-lagunya itu lagu-lagu zaman sekarang. Oh, zaman sekarang atau teks bahasanya Iya, mungkin. bahasanya itu pakai bahasa Jawa juga ya. Bahasa Cerbonan ya. Seperti sekarang. tombo ati iku lima sabernane. Oke. Maca Quran bisa sak maknane. Itu adanya di gembyung. Iya, itu di gembyung. Itu yang membedakan Bray dengan gembyung itu di sisi bahasa ya. Iya, di sisi bahasa. Ada lagi itu terbang. Terbangan. Terbang itu saya belum pernah dengar. Katanya terbang itu pakai suluk. Nah, suluk yang tasawuf ya. Ya. Sama seperti Bray ya. Tapi ini sebetulnya esensinya itu ajaran tasawuf. Nah, kalau gembyung itu ajaran syar'i. Yang tentang sholawat, yang tentang sholat, tentang wudhu, tentang apa. Syariat ya, tentang syariat. Esensinya itu. Nah, kalau terbang katanya itu suluk. Seperti dalang ketika mau bercerita itu kan suluk. Nah, cuma bunyi suluknya saya juga belum pernah dengar. Belum pernah dengar dan belum pernah lihat. Belum. Kata Pak Sentot ini bisa kita rekonstruksi. Oke. Kalau suluk wayang saya pernah dengar. Iya, iya. Krama winangun teka tikang sulung, yang itu kan suluk ya. Tapi untuk suluk wayang. Tapi kalau untuk suluk suluk terbang itu kayaknya Belum dengar. menarik ya. Menarik ya, karena kita coba melakukan penelitian. Baik, saya bergeser dulu ke Kang Aceh. Kang Aceh, di depan kita ini ada kitab yang dari tadi Pak Opan selalu sampaikan ke kita. Sebelum kita ngomongin Bray ini kitab apa sih Kang Aceh? Ya, jadi menurut sesepuh kula yaiku kitab niki nami Nuska.
pakai bahasa Indonesia saja. Ya, oh. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Kitab ini namanya Nuska. Nuska. Jadi Nuska itu mungkin ya naskah. Naskah ya. Cuman kalau bahasa Jawi atau Nabi Cirebon atau Cirebon itu Nuska berarti nerusaken kang langka. Dalam artian harus ngurip-ngurip atau Nabi menghidupkan kembali. Makanya di kitab Nuska ini atau naskah ini lambangnya juga keris dan bunga. Lambangnya keris dan bunga. Keris itu pusaka, bunga itu harus mekar. Jadi pusaka yang harus dikembangkan kembali sama anak-anak muda. Dalam artian harus diteruskan. Nah, Nuska juga bisa diartikan bahwa nerusaken kang langka, dalam artian jangan cuma bisa membaca isinya, harus bisa tahu juga arti di dalamnya. Jadi harus bisa meneruskan isi di dalamnya itu. Tadi sedikit perihal berai dan terbang. Ini juga disebut terbang, Pak Opan. Ini bisa disebut terbang karena di tengah lagu itu ada namanya khayatan, yaitu suluk. Cuma itu jarang dibaca. Karena kalau dibaca itu di belakang nggak ada yang bisa. Jadi cuma depannya aja yang bisa. Seperti ada di dalam itu ada sifat Nabi, itu jarang dibaca. Seperti gini. Sifat Nabi mulia tiala tanpa candi. Nah itu jarang dibaca. Itu bahasa Cirebon ya? Bahasa Cirebon. Saya malah nggak tahu, nggak ngerti. Itu bahasa Cirebon yang jarang dipakai. Sifat Nabi tanana candi. Jadi sifat Nabi itu tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai. Manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Itu jarang dibaca Kang Opan. Soalnya di belakang nggak bisa. Nah seperti ada juga Nyi Panjari. Ada juga Jainala, tapi Jainala suka dibaca, di belakang juga ada yang bisa. Jainala itu suluk sama. Nah, biasanya dalam kitab itu kan ada judul dari sebuah kitab, misalnya ada tertulis ada Durotun Nasihin, ada. Ya. Kalau kitab ini bernama Nuska atau Nuska. Namanya Nuska. Nuska namanya. Nah, yang membikinnya tadi yang seperti Pak Opan jelaskan. Iya. Pengarang dari kitab ini ya. Iya. Baik. Seperti Pak Opan itu. Bang Aceh, apa yang menarik dari kesenian Bray? Saya dari kecil semenjak saya umur mungkin SD ya. Mungkin SD saya udah dibawa-bawa sama orang tua saya ngikut kesenian Bray ini. Dari kecil saya ngikut. Ternyata Bray itu sangat menarik dan masuk dalam hati sanubari saya gitu loh. Jadi setiap saya ikutin Bray itu, oh ternyata Bray isinya gitu menyentuh dalam hati saya. Gitu. Kalau kitabnya kan namanya Nuska. Ya. Tadi bisa dijelaskan nerus nangkang langka, melanjutkan yang tidak ada. Betul. Nah, jenis keseniannya, kenapa kesenian ini bernama Bray? Bray itu Pangapunten tadi juga sudah disebutkan sama Kang Opan, yaitu Bray itu berarti padang. Oh, Bray. Bray. Iya. Karena Bray pernah dibawa ke wilayah Sunda atau Pesundan. Bray Sekar Pusaka itu dulu juga di Patuanan. Patuanan itu kemungkinan anak putu Cirebon juga. Jadi di sana juga bahasanya Jawa, nggak Sunda, satu desa itu. Jadi di Patuanan. Jadi Bray disebutnya Bray itu padang. Jadi isi di dalamnya ini membawa kita untuk menuju ke padang, dalam arti menuju ke cerah gitu loh. Pak Opan mungkin bisa menambahkan ke penjelasan tentang kenapa kesenian ini bernama Bray. Ya, definisinya memang Bray itu macam-macam ya. Tadi salah satu definisinya yang disampaikan oleh Kang Aceh. Tapi Bray juga itu berasal dari kata birahi. Birahi itu puncak makrifat manusia terhadap sesama. Tapi itu puncak makrifat manusia pada Allah. Jadi lagi birahi maring Gusti Allah. Ya. Majnun ilah. Gila maring Gusti Allah. Tergila-gila maring Gusti Allah. Duduning sesama manusia. Kecintaan makanya, terhadap Tuhan ya. Iya, makanya orang menyanyikan syair-syair Bray itu kan sambil tidak melihat. Seperti trans, karena itu birahi maring Gusti Allah. Jadi sama topeng juga
Ya seberapa besar matanya topeng? Kecil kan? Topeng itu nggak perlu melihat dengan fisik, tapi melihatnya itu dengan batin. Nah makanya orang-orang Braille itu la ilaha illallah sampai pelafalannya itu sering melenceng. Artinya berbeda dengan kaidah bahasa Arab. Ya karena itu saking nikmatnya birahi maring Gusti Allah. Nah orang kalau berpacaran aja kan sering lupa segala-galanya. Iya, iya. Di soundtrack dia apa sering lupa. Coklat rasa gula Jawa. Nah itu. Nah, balik. diharapkan birahi maring Gusti Allah juga begitu. Birahi maring Gusti Allah itu sampai sampai lupa waktu. Nah, saya tadinya kesini tuh mau andon ngantuk dulu ya ketika syair birahi itu. Ternyata enak juga ya. Iya, iya. Jadi ini saya malah mengikuti teks-teksnya syair-syairnya. Teks, baik. Tentang syair nih, Kang Aceh. Syair-syair apa sih yang disampaikan kepada publik sehingga kesenian ini bisa bermanfaat untuk kehidupan orang banyak? Ya, salah satu syair yang mungkin menyentuh hati saya yaitu di awal Braille itu yang pertama yaitu tadi yang pertama itu namanya zikirullah, yang pertama yang tadi. Nah, yang kedua itu ada bismillah. Di sini disebut bismillah amanah. Jadi bismillah adalah sebuah amanah. Jadi amanah itu apa? Jadi kalau kita sebagai umat Islam, bukan orang Islam ya saya katakan umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu harus mengerti yang namanya bismillah itu. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang bismillahirrahmanirrahim, berarti hati kita ini sudah tidak lagi punya rasa benci. Satu, hati kita ini sudah tidak punya lagi rasa syirik dengki sama siapapun. Bismillah amanah. Bismillah adalah sebuah amanah. Oh, iya. Ya, jadi ini khusus buat umat Islam, bukan orang Islam. Iya, iya. Tapi kalau orang Islam boleh-boleh saja ngomong jahat atau berbuat jahat karena orang Islam mungkin KTP-nya aja. Oke, maksudnya orang Islam tuh Iya. KTP-nya aja gitu. KTP-nya aja. Tapi kalau umat Islam berarti umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamanahkan surat yang pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya waktu di kitab Braille itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Qabil tu malaikat Jibril, berarti sudah amanah dari Yang Maha Kuasa melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini bagi umat Islam, bukan orang Islam. Tapi kalau orang Islam kemungkinan masih syirik dengki, masih sengit, apa ya, nggak suka sama tangga batur, nggak suka sama orang lain. Itu orang Islam, bukan umat Islam. Kang, tadi itu kan ada 5 jenis syair kalau nggak biasa saya bacakan. Yang pertama itu menjelaskan tentang apa itu? Yang pertama itu zikirullah. Tentang zikir. Zikirullah. Jadi zikirullah itu ada 3. Cuma tadi disebut cuma 1, dibacanya cuma 1. Itu zikirullah yang pertama yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Awal itu ibarat kita orang itu masih kecil, santai. Nah di pertengahan itu ada kita mungkin umuran remaja, disebutnya agak keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu remaja. Nah nanti di umur kita tua atau di masa-masa tua bacanya beda lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan syair yang sama tapi baca yang berbeda gitu loh. Satu itu zikirullah, yang kedua tadi bismillah, yang ketiga yang paling menyentuh banget yaitu pungpung urip. Apa itu pungpung urip? Jadi disebut di situ pungpung urip sucekaken awakira, dalam arti bahasa Indonesia yaitu mumpung hidup kita itu harus bisa membersihkan diri kita. Besok mati, besok meninggal,
Siapa yang bisa mensucikan kita? Di situ disebut 5. Ya Nabi, ya Wali, ya Mukmin, ya Allah, ya Rasulullah. Kang Jumeneng yang ada di alam dunia ini, yaitu saudara kita yang saudara mukmin, itu disebut dimanapun, di ayat manapun, di dalil-dalil apapun, itu menjadi amanah itu. Mukmin itu saudara kita itu. Karena benjang yang sampun akhir pun zaman, benjang nanti kalau kita sudah meninggal yang sudah pasti bakal mengantar kita ke liang kubur, yaitu saudara mukmin, sudah pasti itu. Sudah pasti, tetangga-tetangga kita yang paling dekat, itu saudara sudah pasti. Nah, Kang Limae mendi jare wong Jawa, jare wong tua, kula takon. Kemana yang 5-nya gitu ya? Yang 5-nya itu di mana? Kok sama satu yang disebut? Kang Limae grayangan mung awakmu dewek. Dadi kongkon gulati ning ati kula masing-masing. Karanten manusia itu tidak berhak untuk menyatakan dia itu salah, dia itu benar. Manusia hanya berhak untuk mempertimbangkan bahwa dia itu benar atau salah. Tidak berhak untuk memvonis dia itu salah, dia itu benar. Manusia hanya berhak untuk mempertimbangkan. Itu aja. Ya Allah, ya Nabi, ya Wali, ya Mukmin, ya Allah, ya Rasulullah. Baik. Jumlahnya 5 itu. Gitu ya. Pak Opan. Menurut Pak Opan, pertumbuhan seni Braille di Cirebon itu sampai dengan hari ini seperti apa, Pak Opan? Iya. Braille itu sebetulnya aliran torekot. Aliran torekot ya. Aliran atau jalan menuju ma'rifatullah. Kalau Braille itu disamakan dengan kesenian yang lain, mungkin udah bubar. Siapa sih yang memperhatikan Braille? Ya. Itu mereka itu lebih karena ini adalah suatu jalan mendekati Allah. Makanya apa sih? Kembang kempis, nggak hidup, nggak mati. Tapi ada. Dari saya lihat di Bayalangu juga begitu, di sini begitu, di Bakung, Gunung Jati, terus Benda, hampir seperti itu, lebih seperti keyakinan ya, keyakinan. Untuk cara ini bentuk cara kita mendekatkan kepada Tuhan ya. Iya, syair-syairnya aja itu isinya ungkapan cinta. Iya, ungkapan cinta. Ungkapan cinta pada Allah. Kemudian perjalanan pada Allah. Makanya tadi kan ada cara-cara berzikirnya ya. Sini kan mungkin ada tarikat Syataria. Yang cara berzikirnya walaupun kalimatnya la ilaha illallah tapi kaifiyahnya, terus kapan dibacanya, itu ada waktu-waktu tertentu. Nah ini juga itu tarikah yang diwariskan oleh, ya kalau dalam catatan sejarah di Cirebon itu yang putra-putranya Syekh Nurjati itu semua bertasawuf itu. Tasawuf ya. Sampai cucunya pun yang namanya Syekh Pasiraga yang di Depok. Nah itu bertasawuf. Gitu kan ya, jadi. Baik. Kang Aceh, satu pertanyaan terakhir dari saya. Dalam mempertahankan seni Braille ini, hambatan penghalang terbesar itu apa, Kang Aceh? Saya rasa di Desa Womunharja, alhamdulillah, pemerintah desa, masyarakat, semua mendukung dan selalu mendukung untuk terus eksis Braille Sekar Pusaka ini, apalagi di masa-masa sekarang kami anak-anak muda juga kelihatannya udah mulai senang dengan Braille Sekar Pusaka. Jadi kemungkinannya untuk kenapa kita tidak terlalu eksis ya, kemudian benar kata Kang Ovan, karena kembang kempis itu. Karena masyarakat yang di atas juga kemungkinan Braille itu apa sih? Terbang itu apa sih? Itu loh. Tapi insya Allah setelah Braille itu nanti bisa dikembangkan di masyarakat luas, insya Allah kemungkinan juga berkembang. Jadi kami mohon juga kepada keluarga besar Mesti, Majelis Seni dan Tradisi juga tolong jare wong Jawa sih geret-gereten. Siap, siap, baik. Terima kasih Pak Opan, Kang Aceh, terima kasih. Sami-sami. Sahabat Nusantara, demikian tadi perbincangan Majelis Seni dan Tradisi Cirebon beserta Pak Opan dan Kang Aceh. Semoga persembahan ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita, terutama kita bisa semakin terus mencari jalan
untuk menemukan dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Opan dan Kang Aceh, seperti tradisi yang terus berlangsung di Majelis Seni dan Tradisi, kami akan memberikan anugerah persaudaraan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Evi Wahyuningsih. Mudah-mudahan anugerah persaudaraan ini semakin melekatkan persaudaraan kita bersama. Silakan Pak Opan. Silakan. Terima kasih Kang AC atau Kang Soekarno Muhammad AC, pimpinan Sanggar Sekar Pusaka. Sampaikan salam hormat kami buat teman-teman semua yang masih eksis memperjuangkan seni berai. Berikutnya adalah penganugerah persaudaraan diberikan kepada Pak Ahmad Opian Safari Hasim. Sampaikan salam kami buat keluarga di rumah, semoga Pak Opan senantiasa diberikan kesehatan sehingga masih terus melakukan kegiatan yang baik untuk kesenian dan kebudayaan Cirebon. Baik sahabat Nusantara, saya atas nama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pendokumentasian seni berai banyak hal yang kurang berkenan. Hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.